Hai kawan hukum, selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya Belinda Eka Fardewi akan memberikan informasi pada kawan hukum semua tentang administrasi pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pertama-tama, silahkan kunjungi laman resmi kami di hukum.ub.ac.id dan mengunduh buku pedoman pendidikan untuk keterangan lebih jelasnya. Tahapan pertama dalam administrasi pendidikan adalah registrasi administrasi yang merupakan proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Registrasi administrasi ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama, diumumkan di laman selma.ub.ac.id untuk mahasiswa baru dan ub.ac.id atau hukum.ub.ac.id untuk mahasiswa lama. Jadi, untuk kawan hukum sering-sering ya cek lamanan ini. Registrasi akademik ini dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang meliputi dosen pembimbing akademik merupakan dosen yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa yang ditunjuk yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secara tepat dan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswanya. Dosen pembimbing akademik tidak hanya memiliki tugas untuk menyetujui mata kuliah yang akan diambil mahasiswa pada semester depan, namun dosen PA juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah akademik yang mahasiswa alami. Selain itu, mahasiswa juga akan dapat berkonsultasi dan bertanya kepada dosen PA jika memang memerlukan kendala saat perkuliahan seperti halnya diskusi masalah konsentrasi yang akan diambil ke depannya, rencana perkuliahan semester depan, magang, ataupun network yang beliau punya. Terlebih lagi, dosen PA juga bisa membantu untuk urusan keperluan rekomendasi beasiswa. Perlu diingat untuk kawan hukum semua bahwa registrasi ini sangat penting, karena ketika kawan hukum tidak melakukan registrasi, maka akan dianggap tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut. Dan setelah melakukan registrasi untuk mahasiswa baru, akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa seperti ini. Dan secara lengkap administrasi pendidikan bisa dicek di Siam UB di siamub.ac.id, dan untuk mempermudah kawan hukum juga dapat mengunduh aplikasi Gapura UB di Google Play Store atau App Store. Kawan hukum, registrasi akademik atau pengisian KRS dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya studi. Untuk mahasiswa baru, pada semester pertama, pengisian KRS secara paket, yaitu mahasiswa baru akan mendapatkan 20 SKS secara otomatis atau sistem kredit semester. Jadi, kawan hukum akan secara langsung menempuh 20 SKS tersebut setelah melakukan pembayaran biaya studi. Untuk semester selanjutnya, mahasiswa dapat memprogramkan sendiri mata kuliah yang akan ditempuh melalui KRS online dengan cara berikut. 1. Melakukan pembayaran biaya studi. 2. Berkonsultasi dengan dosen PA. 3. Mengisi KRS online melalui Siam. 4. KRS divalidasi oleh dosen PA. 5. Menyerahkan KRS yang telah divalidasi ke bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Proses tersebut juga dilakukan ketika mahasiswa mengajukan perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah. Selain itu, untuk setiap akhir semester, kawan hukum dapat melihat nilai yang diperoleh untuk semua mata kuliah yang dicantumkan di KHS atau kartu hasil studi yang dapat diakses di Siam. Dan perlu diingat ya kawan hukum, nilai di KHS ini dijadikan pedoman untuk pengambilan mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk ketentuan pengambilan mata kuliah dan alur pengambilan mata kuliah, kawan hukum dapat melihat secara rinci di buku pedoman pendidikan. Selanjutnya, kawan hukum diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki nilai tiap mata kuliah di suatu semester khusus yang disebut semester antara atau semester pendek. Semester antara ini diselenggarakan pada liburan semester genap berdasarkan keputusan dekan. Syarat pendaftaran semester antara ini bisa dicek juga di pedoman akademik dan pendaftaran dilakukan di bagian akademik. Dalam registrasi akademik, jika kawan hukum terdapat kendala untuk mengikuti kuliah pada semester berikutnya, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik atau terminal kuliah.
Untuk persyaratan bisa dicek di laman resmi kami juga ya. Dalam urusan pembayaran uang kuliah mahasiswa, Universitas Brawijaya sendiri memiliki sistem yang diberi nama uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut dengan UKT yang dibayar pada setiap semester. Sistem UKT sendiri mendasarkan perhitungannya berdasarkan jumlah penghasilan, tanggungan, kendaraan, luas tanah, dan penunjang keuangan lainnya dari orang tua mahasiswa. Namun, jika UKT mahasiswa dianggap terlalu besar bagi mahasiswa, mahasiswa bisa mengajukan bantuan keuangan melalui laman http://bantuankeuangan.ub.ac.id yang nantinya akan diverifikasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM pada masing-masing fakultas dan divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui aplikasi Sistem Bantuan Keuangan atau SIBAKU. Dan setelahnya mahasiswa akan memperoleh jawaban melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa atau SIAM. Bantuan keuangan mahasiswa diatur melalui 2 peraturan rektor, yaitu Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020, di mana terdiri dari pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT dan mengangsur UKT. Bantuan keuangan yang lain diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020. Terdapat 3 bantuan keuangan, yaitu penundaan UKT, keringanan UKT, dan pembebasan UKT. Kawan FH dapat mengunduh 2 peraturan tersebut melalui website UB, yaitu ub.ac.id. Waktu pembuatan dokumen untuk bukti dukung, pengajuan bantuan keuangan dilakukan pada semester berjalan, dan peristiwa hukum yang menjadi dasar pengajuan bantuan keuangan terjadi pada semester yang berjalan. Deteksi plagiasi merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk menjamin keaslian karya tulis dan meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa. Nah, pada akhirnya kualitas lulusan kita tetap terjaga. Mahasiswa dapat mendapatkan layanan deteksi plagiasi tersebut di PSIK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan jangka waktu pengerjaan 1 kali 24 jam pada jam kerja dengan mengirimkan email ke plagiasi.fh.ub@gmail.com. Tulisan mahasiswa akan dianggap lolos tes plagiasi jika tidak melebihi 5% kesamaan dengan penelitian terdahulu, atau boleh dengan ambang batas toleransi 10% jika telah direview dan disetujui oleh dosen pembimbing. Selain itu, cek terakhir di pihak dosen juga dilakukan guna mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh aplikasi yang ada. Sekian penjelasan registrasi akademik dari kami. Kami tunggu di Fakultas Hukum ya. Selamat belajar kawan hukum.